Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau unboxing sepatu Puma Army Trainer. Satu sepatu yang menurut gue lagi menarik ya di kalangan masyarakat saat ini. Karena lagi banyak yang demen model-model sepatu tuh yang emang versatile, yang looksnya itu rapi. Ya model-model kayak gini lah, dipakai buat kerja bisa, dipakai buat jalan-jalan bisa, dipakai buat kembaran juga salah satu alternatif yang menurut gue menarik banget gitu. Dan menurut gue ya, campaign dari Puma untuk perilisan sepatu ini atau ngegeber sepatu ini di tahun 2024 itu lagi gokil banget. Karena mereka ngegandeng salah satu boyband terkenal di Korea yang namanya itu NCT. Jadi kalau kemarin kita udah sempet ngebahas Puma Palermo yang ngegandeng Ivy, sekarang ini versi boybandnya yang barengan sama NCT. Gokil banget sih emang, komunitas K-pop di Indonesia sendiri aja itu udah gokil banget, nggak terbendung kalau menurut gua. Fansnya itu loyal-loyal, terus fansnya juga keren-keren, dan menurut gua pastinya bakal meningkatkan popularitas dari sepatu ini juga. Apalagi kalau kita ngelihat perkembangan sepatu dan juga ranahnya sama K-pop itu lagi sejalan banget. Dimana kalau kita tahu Jennie itu lagi sama Adidas, terus Rossi kemarin juga sempat pakai Puma Palermo, Ivy tadi gue bilang, sekarang NCT, ini bakal jadi salah satu sepatu yang menurut gue sih mungkin bisa kalian lirik juga guys. Kalau ngomongin secara sejarahnya, sepatu ini tuh pertama kali didebut dari tahun 70-an. Sebenarnya sih panjang lah kalau kita mau ngebahas satu-satu detail tentang sejarah yang ada di sepatu ini. Karena sebenarnya ini merupakan sepatu yang dulunya digunakan sama tentara Jerman di luar sana. Dan kalau buat gue sekarang ngelihatnya, ini tuh bakal jadi salah satu sepatu yang mungkin bisa jadi alternatif buat kalian yang demen sama sepatu Puma Palermo. Terutama buat kalian yang nggak terlalu suka dengan adanya hang logo di bagian sampingnya Palermo, menurut gue sepatu ini juga menawarkan elemen desain yang terbilang lebih simple juga guys. Kemarin di video gue itu ada yang bilang kalau Puma Palermo dengan hang logonya tuh berasa kayak pick me banget. Terus logo di bagian depan Puma macannya itu berasa kayak gede banget. Di sepatu ini udah berasa lebih simple nggak sih? Selain itu, kalau kita ngomongin dari sisi kenyamanan, ini juga nggak beda jauh dikarenakan tooling yang digunakan di sepatu ini juga masih sama persis dengan apa yang ditawarkan di sepatu Puma Palermo. Di sini menggunakan teknologi kapsul yang emang pada era tersebut lagi happening banget, dan secara kenyamanan sendiri menurut gue sih ya emang selayaknya sepatu-sepatu klasik pada umumnya. Cuma kalau dibandingin sama Adidas Samba, menurut gue sih secara build-nya sendiri tuh berasa kayak sedikit lebih tebal, dan gue juga lumayan seneng dengan adanya rounded outsole di bagian bawah sini, yang ini lumayan ngebantu dalam memberikan smooth transition sewaktu menggunakan sepatu ini. Sebenarnya kalau kita ngomongin rounded outsole, itu merupakan teknologi yang happening di era-era zaman sekarang, tapi ternyata gue baru kaget loh, di bagian bawah sepatu Puma klasik kayak gini diterapkan implementasi seperti itu dan lumayan ngebantu juga. Selain itu, yang membedakan antara sepatu ini dengan Puma Palermo adalah dari sisi paneling suede yang ada di sepatu ini, dikarenakan di bagian tengahnya atau di bagian depan sini kalian bisa lihat di sini desainnya terlihat sedikit berbeda juga guys. Untuk detail sepatunya, sepatu ini menurut gue sih simple aja ya. Kalian bisa lihat brandingan Puma di bagian samping, di sini ada logonya juga, terus logo Puma lagi di samping sini, di area tangnya, sama di bagian belakang sepatunya di sini ada gold foil Puma logo yang menurut gue sih cukup keren lah ya di bagian area belakangnya sini. Yang cukup unik juga di bagian dalam sini, di sini kayak ada gold foil lagi, yang ini gue nggak tahu artinya apa by the way. Nah ternyata di bagian boxnya di sini ada petunjuk ya, yang ini menunjukkan kalau logo yang ada di bagian dalam ini artinya menggunakan material leather. Ini nih guys, mirip nih sama ini. Jadi di skudur material upper dari sepatu ini mostly menggunakan build leather, yang menurut gue sih sebenarnya yang warna putih ini leathernya nggak yang premium banget sih. Menurut gue berasa kayak agak kaku sejujurnya. Di sini juga ada implementasi suede di bagian samping logo Pumanya sama di bagian depan, yang menurut gue ini ngasih kesan depth yang cukup oke juga di sepatu ini. Dan kalau ngomongin dari segi sizing yang ditawarkan untuk sepatu Puma Army Trainer ini, menurut gue sih fitnya agak panjang ya. Selayaknya sepatu Samba, sepatu Palermo, menurut gue sih ada opsi untuk turun setengah size di sepatu ini untuk ngedapetin fit yang sesuai dengan ukuran kaki kalian masing-masing. Buat gue sendiri, turun setengah size bakal jadi salah satu opsi yang pas banget di gue.
Dan buat kalian punya kaki lebar, menurut gue kalian harus cobain dulu di toko sehingga kalian bisa mendapatkan sizing yang sesuai dengan bentuk kaki kalian juga guys. Ini bagian ininya menurut gue sih kalian butuh pakai kaos kaki yang agak panjang, jadi ini nggak ngeganjel di bagian kaki kalian. Ini sih, bagian ini menurut gue perlu diperhatiin juga. Cuma selebihnya untuk bagian inner lining dalamnya menurut gue sih aman-aman aja, nggak akan terlalu bermasalah juga. And that's about it guys, review untuk sepatu Puma Army Trainer, dimana menurut gue sepatu ini bakal jadi salah satu pesaing di jajaran sepatu dengan looks yang seperti ini. Harganya 1.599.000, menurut gue sih juga bersaing banget, dan gue penasaran juga gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini. Apakah sepatu ini lebih bagus dibandingkan dengan Puma Palermo atau enggak? Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace.